Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesempatan kembali untuk bertetap kembali di channel insyaallah yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salat berangkaikan salam tak luput pula kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ia mengakui kita sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman dan setanah air yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuai dengan judul kebiasaan yang jikalau kita lakukan, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita dan melunasi hutang kita, dan rizki kita insya Allah lancar sebagaimana air mengalir yang sangat deras, insya Allah. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, alangkah baiknya bagi yang belum mensubscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu agar nantinya ketika kita upload video baru, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu. Dan bagi teman-teman sahabat sekalian yang telah mensubscribe, yang berlangganan di channel ini, saya doakan mudah-mudahan dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, bisnisnya, dan semua urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan kepadanya, kebahagiaan, hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bagi yang belum mempunyai keturunan, Allah segera hadirkan keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui kita hidup di dunia ini memerlukan biaya kebutuhan hidup untuk sehari-hari kita. Namun ada juga di antara kita, salah satu di antara kita yang tidak mempunyai kecukupan untuk bertahan hidup di dunia yang sangat fana ini. Nah, video ini sangat bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan cara dan amalan kebiasaan yang sepele yang nantinya akan mempermudah jalan rezeki kalian. Insya Allah, jikalau kita dengan mengamalkannya dengan rutin dan istiqamah tentunya. Rezeki itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai hamba yang sangat dhaif dan lemah ini bisa dengan mengamalkan amalan-amalan yang baik tentunya, dan selalu menjaga solat dan selalu menjaga silaturahmi, insya Allah nantinya kita akan mendapatkan rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah kebiasaan dapat kita lakukan untuk membuka pintu rezeki kita. Insya Allah rezeki akan berdatangan di arah yang tidak diduga-duga. Apa sih amalan atau kebiasaan yang nantinya kalau kita mengamalkannya akan mendapatkan rezeki yang berlebih dan membuka rezeki kita? Tanpa berlama lagi, yaitu kebiasaan yang pertama supaya rezeki kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu infak. Apa arti infak? Yaitu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Secara akal manusia, berinfak berarti kamu mengeluarkan rezeki kamu untuk orang lain yang membutuhkan. Dan ini perbuatan mengurangi rezeki yang telah kamu terima.
Pola pikir ini salah ketika sejatinya harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat bisa diambil kembali. Harta yang dititipi itu bersifat sementara. Dengan kalian memberikan infak, pengalaman ini yang dapat mempercepat dibukakan pintu rezeki yang tak diduga-duga. Nah, jadi sahabat sekalian, jikalau kita berinfak itu artinya kita mengetuk pintu langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetuk jalan lancarnya rezeki kita. Nah, kita jangan berpikir salah, jangan kita anggap nanti kita berinfak atau bersedekah itu malah mengurangi harta kita. Tidak, saudara-saudara, akan tetapi kita dengan cara bersedekah itu akan memperluas dan mempermudah jalan rezeki kita dan urusan kita. Kebiasaan yang kedua yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan yang dapat membukakan pintu rezeki selanjutnya dan mempermudah membayar hutang selanjutnya yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa berarti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjunjung segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik perintah yang fardu maupun yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kerjakan, kita amalkan. Begitupun sebaliknya, semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan dan kita hindari. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Kebiasaan yang selanjutnya yaitu berprasangka baik. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah jalan dibukakannya pintu rezeki kalian. Kebiasaan yang dapat membuka pintu rezeki ini bisa kamu lakukan di saat doa kamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menganggap doa yang kamu panjatkan belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kamu menguji kamu terlebih dahulu seberapa kuat kamu dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap meminta kepada Allah sebagai membentuk kamu seorang hamba yang taat dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan yang keempat yang selanjutnya yaitu sering mengamalkan sholat duha. Kenapa begitu? Karena sholat duha itu bisa memancing, mengetuk pintu langitnya, pintu rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, maka malaikat akan berdoa untuk kalian. Berdoa malaikat kepada kalian agar dibukakan pintu rezeki kalian, dipermudah segala urusannya, dan hutang kalian insyaallah dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebiasaan selanjutnya atau yang kelima, salat tahajud dan doa di sepertiga malam. Jika kamu melakukan kebiasaan yang dapat membuka pintu rezeki seperti salat tahajud dan berdoa di sepertiga malam, maka segala persoalan yang kamu alami, permasalahan yang kamu alami, maka bisa jadi Allah akan mengabulkan sesegera mungkin. Allah turun ke langit dunia seraya berfirman, Ana malik, ana malik, ana malik, ud'uni astajib lakum, innaladina yastakbiruna an ibadati sayakhuluna jahannama dakhirin. Aku raja, aku raja, aku raja. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah sahabat, itulah tadi kebiasaan dan amalan yang jikalau kita istiqomah dalam mempertekunkan amalan tersebut,
insya Allah Allah akan membuka pintu rezeki kita dengan seluas-luasnya. Insya Allah Allah akan melunasi segala hutang piutang kita sesegera mungkin. Dan insya Allah kalau kita yakin, kita tekuni amalan tersebut, insya Allah Allah memberikan rezeki berupa hal yang sangat besar yang tidak bisa kita duga-duga, yang tidak bisa kita sangka-sangka. Nah, bagi sahabat sekalian, kalau bisa dikerjakan dengan secara istiqamah dan dengan keikhlasan hati dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah jikalau bukan hari ini terkabulnya amalan kalian, hajat kalian, insya Allah akan Allah kabulkan di waktu yang lain, di kesempatan yang paling tepat. Insya Allah Allah Maha mengetahui apa yang ada di isi hati kalian. Allah mengetahui kesulitan kalian. Maka dari itu kita sebagai manusia banyak mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan tekad dan kuat, niat yang kuat dan dengan ikhtiar. Insya Allah Allah akan mengabulkan segala hajat kita, melunasi segala hutang kita.